Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Anak soleh dan soleha, kembali lagi dengan Ibu Siti Masito dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tema 4 subtema 3 dengan materi menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Nah, anak-anak, sebelumnya juga kita sudah pernah belajar mengenai ini ya, tapi dengan materi penjumlahan dan selisih. Hari ini kita dilanjut dengan perkalian. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Angkat kedua tangannya, lalu mulailah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa bersama-sama. Mari kita lanjut ke dalam materinya ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Nah, sebelumnya juga kita pernah belajar mengenai dua bilangan ini ya. Nah, adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam cara pengerjaan soalnya. Yang pertama, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Lalu yang kedua, lakukan pembagian bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama atau dengan rumusnya seperti ini. A dikali B dikali C. Nah, C-nya di sini adalah bilangan yang sudah diketahui. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mari kita lakukan dengan contohnya. Nah, anak-anak, Ibu di sini memiliki contoh. Silakan kalian buka buku pena jilid 3B di halaman 146. Nah, di sini ada contohnya A dikali B sama dengan 150. Nah, 150 ini adalah bilangan yang sudah diketahuinya. Maka dari itu yang ditanyakannya itu tentukan nilai A dan B. Nah, mari kita jawab. Nah, untuk menjawabnya ada langkah-langkahnya. Ingat, yang pertama, tentukan bilangan pertama yang bisa membagi dari bilangan yang sudah diketahui. Nah, kira-kira bilangan berapa atau angka berapa ya yang bisa membagi 150? Maka kita jawab. Di sini Ibu mengambil angka 5. Karena angka 5 bisa dibagi atau angka 5 bisa membagi. Nah, cara untuk menentukannya silahkan kalian lakukan 150 dibagi 5. Maka dari itu 150 dibagi 5 berapa ya? Nah anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku pena jilid 3B di halaman 146. Di sini Ibu akan memberikan contoh yang ada di buku. Perhatikan, A dikali B sama dengan 150. Nah, bilangan atau angka yang sudah diketahuinya itu adalah 150. Maka yang ditanyakannya itu tentukan nilai A dan B. Nah, untuk menentukan nilai A dan B, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan bilangan A yang dapat membagi 150 atau bilangan yang sudah diketahui. Mari kita cari bilangan yang pertama dulu. A dikali B sama dengan 150. Katanya bilangan pertama yang bisa membagi habis bilangan yang sudah diketahui. Kira-kira berapa ya? Ada yang tahu tidak? 150 itu dibagi berapa ya?
Nah, di sini Ibu menggunakan angka 5 atau nilai 5. Nah, seperti ini. A-nya sudah diketahui. Apakah 150 akan habis dibagi dengan 5? Nah, seperti itu. Nanti kalian silahkan jawab. Lalu untuk mencari B. Untuk mencari B, bilangan yang sudah diketahui dibagi dengan bilangan yang pertama. Nah, B 150 dibagi 5. 150 dibagi 5 hasilnya adalah 30. Jadi A sama dengan 5, B sama dengan 30. Kalau ditulis berarti 5 dikali 30 sama dengan 150. Nah, seperti ini ya anak-anak. Apakah sampai sini kalian dapat memahaminya? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah anak-anak, untuk contoh selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh soal cerita. Silahkan kalian buka halaman 153. Nah di sini untuk menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui, ingat kembali, suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari dua bilangan. Untuk mempermudah dalam pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya. Ingat ya, jika perkalian itu lawannya adalah pembagian, seperti itu. Maka dari itu langkah-langkahnya, nah untuk rumusnya A dikali B dikali C. Nah, karena C ini merupakan bilangan yang sudah diketahui, maka dari itu untuk mencari nilai A adalah bilangan yang pertama merupakan bilangan yang harus bisa membagi dari bilangan yang sudah diketahuinya. Nah, seperti itu. Lalu untuk mencari yang nilai B adalah bilangan yang sudah diketahui dibagi dengan bilangan yang pertama. Nah, di sini Ibu memiliki contoh yang ada di buku. Dengarkan ya. Ayah Lani ingin membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada beberapa tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 buah bibit tanaman. Nah, yang ditanyakannya, berapa banyak tetangga yang akan menerima bibit? Dan yang kedua, berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Karena ini merupakan soal cerita, ingat kalau soal cerita adalah diketahui total bibit, total atau jumlah ya, 450. Ditanyakannya apa tadi? Banyak tetangga atau kita tulis A. Terus apa yang selanjutnya? Banyak bibit untuk tetangga. Untuk setiap tetangga. B. Nah, maka dari itu kita jawab. Jawabnya itu rumusnya tulis A dikali B sama dengan C. A dikali B sama dengan 450. Karena C-nya itu ini C ya. C itu ada 450. Nah, maka dari itu kita mencari yang A. Ingat, untuk mencari nilai yang A ini, pilih sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang sudah diketahui. Artinya yang A ini bisa membagi bilangan
yang sudah diketahui atau bilangan yang 450. Maka dari itu Ibu di sini mengambil angka 50 karena 450 dapat dibagi oleh 50. 50 dikali B 450. B sama dengan 450 dibagi 50. 450 dibagi 50 hasilnya adalah 9. Ingat, apakah sampai sini sudah selesai? Belum, karena ini merupakan soal cerita. Jangan lupa ditulis. Jadi jika ayah Lani membagikan bibit kepada tetangga, kepada tetangga kepada 50 tetangga, karena di sini A-nya sudah diketahui ya. 50 tetangga, maka setiap tetangga mendapatkan mendapatkan 9 bibit. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi jawabannya itu adalah 50. Ibu tulis di sini ya. 50 dikali 9 sama dengan 450. Nah, seperti itu. Apakah sampai sini kalian dapat memahaminya? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Nah, anak-anak, mari kita lanjut dengan contoh berikutnya. Untuk contoh soal berikutnya, silakan kalian buka halaman 161. Ingat kembali anak-anak, cara menentukan pasangan bilangan dengan perkalian tertentu kita dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan. Nah, perkalian itu kebalikan dari pembagian. Dengarkan baik-baik contohnya. Ayah Dedi memiliki 400 bibit ikan lele. Ia ingin membagikan sejumlah bibit ikan lele tersebut kepada para tetangga. Ditanyakannya berapa banyak tetangga yang akan menerima bibit ikan lele. Lalu yang kedua, berapa banyak bibit ikan lele yang akan diperoleh oleh setiap tetangga. Maka dari itu, sama seperti tadi, kita jawab yang pertama. Kita harus mengetahui apa yang kita ketahuinya, lalu dan apa yang kita tanyakannya. Yang diketahui jumlah bibit ikan ditanyakannya. Nah, ini 400 itu C, bilangan yang sudah diketahui. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya banyaknya tetangga. A. Lalu banyak bibit ikan yang akan didapatkan. B.
Nah, maka dari itu kita jawab. Ingat rumusnya, A kali B sama dengan C. Masukkan. A-nya itu belum diketahui, maka dari itu A dikali B-nya belum. C-nya sudah diketahui 400. Nah, seperti ini. Bilangan yang sudah diketahuinya itu adalah 400. Maka dari itu kita jawab untuk mencari bilangan yang pertama itu adalah bilangan yang bisa membagi bilangan yang sudah diketahui. 400 dibagi berapa ya kira-kira? Nah, di sini Ibu menggunakan angka 40. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum, karena B-nya belum diketahui. Maka dari itu untuk mencari B itu adalah bilangan yang sudah diketahui dibagi dengan bilangan yang pertama. B 400 dibagi 40. Ada yang tahu 400 dibagi 40 itu berapa ya? Ya betul, 10. Maka dari itu kita tulis kesimpulannya. Jadi langsung saja ya. Jadi A adalah 40, B adalah 10. Jadi setiap tetangga akan memperoleh 10 ikan lele. Nah anak-anak, jika kita lakukan perkiraan lagi, kira-kira gimana ya? Berarti masih sama seperti tadi, A dikali B sama dengan 400. Ini kemungkinan lagi ya, perkiraan kemungkinannya. Nah maka dari itu kita cari angka yang bisa membagi 400. Di sini Ibu mengambil angka 5. B sama dengan 400. Maka B sama dengan 400 dibagi 5. Hasilnya adalah, ada yang tahu 400 dibagi 5 itu berapa? Adalah 80. Jadi banyaknya bibit yang akan diperoleh oleh tetangga atau setiap tetangga sebanyak 80. Jadi bibit yang akan diperoleh tetangga sebanyak 80 bibit. Nah, yang ini juga sama ya, nanti diberikan keterangan seperti itu. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham anak-anak? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian dan dikerjakan beserta caranya ya anak-anak. Nah anak-anak, bagaimana dengan pembahasan materi tadi? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran matematika hari ini telah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.